Ya, sahabat subscribe, selamat datang dan kembali ke channel Daria Production. Dan untuk hari ini saya akan sedikit menceritakan kelanjutan ikhtiar kami dalam pengobatan anak kami di Jakarta. Jadi guys, kemarin tepatnya di tanggal 15 September itu kami sudah masuk ke ruang keperawatan. Kalau di harapan kita itu dia ada di lantai 7. Nah, itu kami masuk di ruangan itu kisaran jam 4 sore. Kemudian anak kami sudah posisinya udah ganti baju ya. Kemudian tangannya juga udah diinfus ya. Diinfus dipasang semacam jarum di sininya ya, yang nanti digunakan untuk memasang infus dan untuk menyuntikkan obat bius ya, seperti itu. Kemudian jam 11-an ya teman-teman, jam 11 malam itu kami mendapatkan info dari suster ya, bahwa anak kami alhamdulillah akan ditindak operasi CAT-nya besoknya tanggal 16 dan alhamdulillah masuk di urutan ke-1. Jadi kemungkinan tindakannya itu dilakukan jam 8-an waktu itu. Sehingga dikatakan suster bahwa jam 2 si anak kami ini Arya harus puasa. Ya, sebenarnya kalau jam 2 puasa saya cukup tenang ya teman-teman, karena memang di jam segitu dia sudah posisinya lagi tidur ya. Kalau minum susu pun 50-50 sih, kita kasih dia oke, nggak dikasih pun dia oke. Sehingga jam 2 tepat itu dia udah harus puasa. Pada saat itu memang saya tidak tidur ya teman-teman, saya nggak bisa tidur sama sekali, betul-betul saya melek, saya jagain dia. Ya namanya kita sebagai orang tua pasti perasaan galaunya banyak ya. Jadi saya sama sekali nggak tidur, saya liatin dia, terus saya jagain pada saat itu, karena pada saat itu juga infusnya udah dipasang ya karena dia masuk puasa. Nah kemudian tepatnya jam 7 itu kami sudah diinfokan untuk segera anaknya dibangunin, kemudian ganti baju ya, dilap-lap, dan kita akan segera menuju ke bagian ruang depan, gedung depan untuk di ruang operasi CAT-nya. Kemudian jam 7 lewat kami sudah dijemput oleh suster di kamar kami, di ruangan kami. Kemudian kami diantarkan ke ruang operasi CAT-nya. Sampai di sana suasananya cukup ya pasti tegang ya teman-teman ya, karena dalam ruangan tersebut memang pasien-pasien yang siap ditindak operasi, dan kebetulan waktu itu posisinya Arya nomor 1. Jadi rata-rata pasien yang lainnya sudah berusia dewasa, cuma dia yang kecil ya waktu itu. Kemudian di situ kami tunggu, ruangannya sangat dingin banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau di rumah sakit harapan kita ini, apalagi di ruang jantung itu ruangnya dingin banget teman-teman. Itu kalau saya bisa kira-kira itu dia melebihi di bawah 16 derajat ya. Kalau misalkan kita pakai AC di rumah 16 derajat dingin, nah itu lebih dingin lagi banget. Lebih dingin banget ya teman-teman. Tembus lah ke tulang-tulang rusuk ya. Memang katanya sempat kita tanya sih itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri juga di sekitar ya. Kemudian tepatnya jam 7:30 itu kami dihampiri oleh dokter ya yang akan menindak Arya, dari dokter anestesi, kemudian dokter jantungnya sendiri ya, yang dokter bedah ya kalau nggak salah. Mereka memperkenalkan di depan kami, kemudian ada perawatnya juga, semua baik banget, sopan, nauzubillah. Masya Allah ya, sangat sopan banget ya. Saya temui tenaga medis luar biasa di Harkit ini memang, karena memang sudah standarnya A ya teman-teman. Jadi di sana nggak ada yang akreditasinya A, jadi tidak ada yang istilahnya muka-muka apa gitu ya kurang sopan, tidak ada. Di sini sopan semua tenaga medisnya, luar biasa. Kemudian kami diperkenalkan, dia perkenalan diri, kemudian dia menjelaskan tentang resiko dari operasi CAT. CAT ini termasuk tindakan operasi teman-teman, dan anak kami dibius total. Tentunya resikonya ada ya, dari mulai kena ginjal ya dan lain sebagainya hingga kematian ya. Dokter memang tidak tega mengatakan itu, tapi memang itu harus dikatakan bahwa CAT ini adalah tindakan operasi yang memiliki risiko yang besar. Sehingga kami ditanya apakah bersedia, kami bersedia karena itu demi memang prosedurnya seperti itu sebelum masuk operasi Fontan. Nah, akhirnya jam 8 tepat
kami masuk ke ruang operasi teman-teman ya. Kami masuk di ruang operasi. Pada saat itu ada beberapa dokter dan perawat. Ya alhamdulillah mereka profesionalnya banget, super. Karena mereka tidak hanya tahu tekniknya seperti itu, tapi mereka bisa berbincang dengan anak kami. Jadi anak kami diajak komunikasi ya. Di situ alhamdulillah. Di situ saya sudah diam teman-teman. Saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi karena ya namanya orang tua panik, berusaha menutupi kepanikan tapi sulit waktu itu ya. Saya rasa ya karena biasa kan mamanya, kebetulan tahun ini saya yang harus menjaga dia karena memang situasi yang ada hanya boleh didampingi satu dan mamanya harus di kos untuk temani si kecil adiknya. Di situ saya hanya diam, saya hanya bisa iya saja. Kemudian ada satu hal yang akhirnya saya juga ketawa sendiri sih setelah anak kami dibius, pas disuntik di bagian tangannya ini ada yang sudah disiapkan untuk disuntikan di situ. Dia langsung matanya udah mulai berat dan dia sempat kaget bangun gitu. Jadi dia ingin berdiri tapi udah nggak berdaya, akhirnya dia tertidur. Di situ dokternya bilang, "Ya Pak, silakan Bapak tunggu di depan, didoain ya Pak ya." Itu bisa-bisanya saya bilang, "Iya dokter, mohon doanya ya." Kayaknya pernyataan itu kan tepat, tapi karena mungkin sudah saking saya bingungnya saya bilang, "Dokter mohon doanya ya." Kan kayak seakan-akan saya yang mau mengoperasi ya. Itu memang karena lantaran saya sudah bercampur aduk lah pada saat ini. Di situ saya bismillah aja, kemudian saya keluar, saya ke lantai 3 menunggu proses CAT-nya. Itu CAT-nya itu kalau nggak salah saya lihat di jam saya itu jam 8:05 itu sudah saya keluar dari ruangan dan itu sudah ditindak hingga lamanya itu sampai dengan jam 10:20, jam 10:20 udah selesai teman-teman. Jadi jam 8 sampai jam 10:20 saya dipanggil oleh Sapam atau keluarga Arya. Di situ saya langsung teng ya. Jadi menunggu itu dengan penuh rasa ya Allah. Makanya saya banyakkan kalau situasi seperti ini saya komunikasi di sosmed ya teman-teman, bukan untuk cari simpati, tidak sih, tapi media sosial seperti Facebook yang sering saya gunakan itu, termasuk YouTube juga ini saya gunakan untuk istilahnya meminta doa buat teman-teman semua, kerabat-kerabat, sahabat media sosial ya. Karena saya yakin bahwa doa dari teman-teman itu insya Allah kalau banyak yang doakan, insya Allah istilahnya pertolongan Allah lebih dahsyat ke Arya seperti itu. Jadi tujuannya memang saya bersosmed itu untuk meminta doa, bukan berdoa di sosmed, tapi meminta doa untuk teman-teman sosial media. Alhamdulillah banyak yang mendoakan. Alhamdulillah banyak yang mendoakan. Kemudian jam 10:20 saya menuju sampai di ruangan lantai 2. Di situ salah situasinya Arya sudah ya namanya orang habis ditindak ya teman-teman, tuh bibirnya pecah-pecah banget dan agak sedikit bengkak ya karena udara dingin ya seperti itu. Udah dipasang oksigen, di bagian sini juga ditusuk ya. Dengan di sini kata dokter ada 2, tapi di sini yang ada plesternya. Kemudian tangannya udah begitulah, banyak selang-selang ya seperti itu. Memang itu prosedurnya. Memang saya tidak boleh ambil gambar ya teman-teman karena kita nggak diperbolehkan untuk memfoto atau merekam aktivitas di ruangan rumah sakit. Di situ saya diajak ngobrol oleh dokternya menyapa, kemudian dia bilang, "Pak, ini sudah selesai, anaknya sudah selesai ditindak dan alhamdulillah hasil CAT-nya bagus, masih sama dengan tahun kemarin. Tidak ada yang buruk dari hasil CAT-nya, tidak ada ditemukan kasus-kasus baru, masih sama seperti tahun kemarin dan hasilnya bagus dalam ukuran dengan kondisinya Arya ya. Bagus dalam ukuran dengan kondisi Arya, artinya dia siap untuk operasi kedua waktu itu." Dan dokter sedikit menceritakan pengalamannya tadi ketika proses operasi, kata dokter sempat mati lampu teman-teman. Jadi di sini sempat mati lampu, kayaknya hampir semua di Jakarta Barat mati lampu pada saat proses operasi. Tapi saya bilang, terus gimana dok? Alhamdulillah ya, namanya rumah sakit sudah dilengkapi dengan peralatan yang standar akreditasi A, jadi ada suplai UPS, jadi aman seperti itu. Ya, kemudian sedikit dia menenangkan saya, dokternya diajak cerita-cerita sambil saya melirik anak saya lagi istilahnya dibersihkan lah seperti itu. Kemudian saya hampiri anak saya bersama dokter-dokter yang lain.
karena obat biusnya udah mulai habis ya, dalam artian dia udah mulai sadar. Nah di situ kita pegang kakinya teman-teman, kakinya dua-dua kita pegang karena pada saat itu kan dia setengah sadar ya, kayak mohon maaf kayak orang mabuk begitu ya. Nah dia tuh maunya merontak, dia mau berdiri, jadi pada semua pada pegang kakinya. Di situ dia mulai nangis, ngefly lah. Saya pegang kepalanya, saya diminta dokter untuk panggil-panggil namanya Arya. Di situ perasaan bercampur aduk lah ya. Ya kalau mungkin nangis saya bakalan nangis di situ, tapi karena banyak dokter ya saya coba menahan air mata sambil berdoa, ya Allah lancarkanlah semuanya, begitu aja dalam hati saya tinggal menyebut nama Allah aja. Ya alhamdulillah, akhirnya di situ yang bikin saya takut teman-teman itu apa? Yang bikin ini karena kita udah beberapa kali cat ya. Yang bikin saya ketar-ketir adalah saya takutnya dia minta minum, karena pada saat itu tidak boleh teman-teman, tidak boleh minum dulu, tidak boleh makan karena ususnya ini belum merespon ya, karena dengan pengaruh anestesi tadi ya, obvious total. Nah saya bilang ya Allah jangan sampai dia minta minum. Ternyata dia minta minum teman-teman. Di situ saya ya Allah sabar ya, dia udah nangis mau minum, tapi lama-lama saya tenangkan, masih ada pengaruh obat bius sedikit, akhirnya dia tertidur kembali. Ya setelah itu pada saat dia merontak itu dia punya saturasi ya teman-teman. Saturasi itu jantungnya ya, kalau manusia normalnya kan 90-an 100, dia itu saturasi kalau dia merontak habis itu di angka 30-an teman-teman. Jadi bisa dibayangkan itu 30 ya. Kemudian dia tenang, saturasinya naik jadi 70, 80. Nah di situ dia mulai tertidur kembali. Kemudian beberapa menit kemudian, hampir 30 menit lah, dia tersadar dan sudah saya siapkan hadiah memang ya. Saya sudah antisipasi bapaknya, jadi saya berikan dia Hot Wheels ya, itu kesukaan dia mainan itu. Pas dia buka mata, dia bilang minta minum, saya langsung suapin dengan Hot Wheels. Alhamdulillah dia langsung pegang, dia ngerespon ya. Dia ngerespon ya. Ini terekam ya, masih rekam ya, masih ya. Dia merespon, dia senang ya. Sabar teman-teman, saya lihat dulu. Ini rekam nggak ya? Masih ya? Masih rekam. Oh sabar teman-teman. Iya. Ini kita pakai handphone teman-teman rekamnya. Ya bisa pakai kamera DSLR, mirrorless, ini pakai handphone aja. Ya. Saya lanjutkan. Dia mengambil mainannya, dia senang, tapi dia masih minta minum. Saya aja bincang. Alhamdulillah anak saya pintar ya teman-teman, berkat doa teman-teman semua juga pastinya. Dia agak tenangan, terus dijemput oleh suster ya, suster yang khusus di ruangan keperawatan datang. Kemudian anak saya dibawa ke ruang keperawatan ya, alhamdulillah. Sampai di ruang keperawatan dia disiapin semuanya, dia udah mulai sadar benar, tapi masih agak rewel ya karena minta minum itu. Terus sampai di sana diperiksa dokter, ususnya udah mulai bekerja, jadi boleh minum sedikit demi sedikit. Di situ saya mulai kasih dia minum, nak minumnya sedikit saja anaknya. Dia nurut teman-teman, dia minum sedikit, rewel ya namanya anak-anak ya. Ayah lapar ya, sabar nak. Kemudian beberapa menit kemudian mulai saya suapkan dia makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Ya beberapa suap, 3 suapan nasi. Dia udah nggak mau ya, mungkin wajar ya teman-teman ya karena ususnya baru mulai bekerja. Kemudian ada roti, saya kasih dia roti, alhamdulillah dia mulai makan banyak. Beberapa kemudian sudah stabil lah dan dia sudah pulih kembali ya. Nah kemudian setelah itu ya udah langsung masuk ke perawatan. Tanggal 16 dia udah mulai bercerita lah, sudah senang-senang, sudah nggak rewel lagi ya. Cuma memang dia maunya turun, sedangkan di pangkal pahanya ini kan juga dimasukin selang. Jadi mungkin saya sedikit jelasin tentang CAT itu ya teman-teman. Jadi CAT itu sebenarnya tindakan operasi juga, karena tadi saya bilang dia bius total. Itu nanti dari mulai pangkal pahanya itu teman dimasukkan selang ya, selangnya kecil banget ya. Yang intinya adalah CAT ini nanti semacam ada kamera ya, kayak disuntikan cairan atau kamera apa yang nanti bisa tercapture semua organ dalamnya, bisa kelihatan di monitor, sehingga dokter bisa melihat sampai dengan
pembuluh-pembuluh darahnya. Jadi tahu gambaran jantungnya itu benar-benar kelihatan teman-teman. Itu kecanggihan di CAT, dan itu memang prosedur sebelum dilakukannya tindakan operasi adalah untuk melihat bagaimana situasi organ dalamnya. Jadi di situ dari pangkal paha, kadang dari sini juga ya. Kalau anak saya tuh di sini sama pangkal paha. Kemudian di situ karena masih ada stiker di sini kan terlalu tertarik ya teman-teman, ditarik gini, di plester di sini, itu dia rasa kurang nyaman, jadi mau tidur kan ketarik ya. Di situ dia bilang sakit ayah, sakit. Aduh ya Allah, di situ saya sedih sekali. Akhirnya saya ke suster bisa dicabut kah? Alhamdulillah suster cabut bisa, dan bagus teman-teman. Sebenarnya ya Allah Pak, ini bagus sekali nih adik, nggak ada yang darah atau apa, lukanya bersih teman-teman, bersih semuanya. Saya yakin kekuatan doa dari teman-teman juga ya, dari orang tua semua mendoakan lancar ya, alhamdulillah. Hingga akhirnya pada saat malam harinya saya bilang aduh saya sudah hampir 2 hari nggak tidur baik ini. Terus coba malam itu saya coba naik di ranjangnya, ya ternyata kuat ya ranjangnya. Ya kemarin saya cuma ragu nggak tidur tuh karena takut juga ranjangnya jebol, karena berat saya hampir 110 ya. Takutnya jebol. Alhamdulillah ranjangnya kuat teman-teman, canggih bener, ranjangnya udah pakai remote semua itu. Ya saya bisa tidur jam 4 bangun ya. Dan tanggal 17 semua kondisinya baik sehingga suster dan dokter bilang bisa pulang. Ya, bisa pulang. Kemudian dilepasi semua, walaupun dia nangis ya, namanya itu kan pasti lengket ya, dia nangis. Kemudian nanti apa yang harus kita lakukan teman-teman setelah melalui operasi CAT? Minggu depannya ya teman-teman, di tanggal 27 September kita harus kontrol kembali untuk mendengarkan keputusan dokter. Jadi setelah di CAT itu nanti ada namanya konferensi CAT. Jadi itu konferensi CAT itu dilakukan di hari Senin dan hari Rabu. Itu konferensi, namanya konferensi berarti jumlah dokternya banyak. Ada dokter jantung, ini agak berisik teman-teman sore ya, karena saya agak susah makan. Jadi ada dokter jantung, dokter bedah, semuanya kumpul untuk mendiskusikan kira-kira apa yang harus dilakukan, termasuk penentuan jadwal operasi. Jadi intinya tanggal 27 itu kami kembali ke Poli ya. Sekarang posisinya kita udah di kos. Kita harus kembali ke Poli untuk mendengarkan penjelasan dokter. Dan saya juga sempat sebelum keluar rumah sakit saya minta tolong sama dokter untuk bisa sesegera mungkin mendapatkan jadwal operasi besarnya. Dalam istilah medis disebut dengan operasi Fontan. Jadi operasi Fontan itu operasi besar terakhir ya. Karena memang situasi Arya kan sudah sekali operasi ya teman-teman, itu masih 70%. Nanti kalau Fontan bisa 90%. Jadi bibirnya udah gak biru dan berat badannya bisa naik teman-teman. Nah kita tinggal menunggu jadwal tersebut, dan mudah-mudahan di tanggal 27 nanti pada saat kita kontrol kita bisa mendapatkan jadwal. Kami berharap jadwal operasinya itu sesegera mungkin ya teman-teman, karena kita kan jauh ya dari Papua. Izin dinas saya juga dari kantor tidak begitu bisa panjang ya. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa operasi seperti itu. Jadi itu cerita kami ya untuk tindakan anak kami Arya. Kita akan mengupdate kembali nanti di tanggal 27 seperti apa tindakannya. Sekali lagi teman-teman, konten ini dibuat bukan untuk apa-apa, sebatas untuk kita sharing. Dan tentunya saya juga memohon doa dari teman-teman semua, sahabat subscribe ya, untuk mendoakan anak kami Arya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, pengobatannya lancar, ikhtiar kita ini semuanya lancar ya. Karena doa teman-teman juga berarti buat kami ya. Seperti itu situasinya. Mungkin nanti saya akan sedikit menampilkan video cuplikan Arya selama proses ya. Teman-teman bisa lihat di akhir video. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan pengalaman kami kemarin ya. Itu aja teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya.